Halo Sobat Pancasila, kita sama-sama mengetahui bahwasannya Pancasila adalah dasar negara sekaligus menjadi landasan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi konsensus sejak ditetapkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, para pendahulu bangsa berharap bahwasanya Pancasila tidak hanya menjadi diksi ataupun narasi semata, namun dapat menjadi nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita seringkali menggunakan banyak konsep ataupun landasan untuk bisa menerapkan ataupun mengimplementasikan dan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam video ini saya akan mengambil 5 konsep utama yang seringkali kita gunakan sebagai konsep dalam pembinaan dalam rangka aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Merujuk pada modul pembelajaran Pancasila yang disusun oleh Bapak Bambang Sutedja, dalam modul tersebut ada 5 konsep yang menjadi dasar dalam pembinaan dalam rangka aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama berkaitan dengan pemahaman Pancasila. Kita bisa melihat dan meninjau bagaimana lingkungan pendidikan dapat melakukan upaya yang komprehensif dalam rangka menanamkan pengetahuan Pancasila terhadap para peserta didiknya. Apakah kemudian para siswa dan siswa ini mampu menyadari bahwasanya nilai-nilai Pancasila ini benar-benar memberikan efek dan dampak yang baik secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi lingkungan pergaulan mereka ketika mereka bertemu dengan sesama teman sebayanya ataupun dengan para guru-guru yang ada di lingkungan sekolahnya. Kemudian selain tentang berkaitan dengan pemahaman Pancasila, aspek ataupun konsep yang dibahas dalam modul ini adalah berkaitan tentang inklusi sosial dan keadilan sosial. Kenapa dua konsep ini saya jadikan persandingan? Karena konsep inklusi dan keadilan ini adalah dua konsep yang saling beriringan, di mana kita bisa meninjau lingkungan sekolah ini apakah mereka mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik yang dapat mengayomi siswa-siswanya sehingga mereka merasa nyaman belajar di lingkungan sekolahnya. Kita harus memastikan apakah para siswa mendapatkan perlakuan diskriminatif atau tidak menyenangkan lainnya, atau justru siswa-siswi ini merasa bahwasannya lingkungan pembelajaran mereka ini sudah kondusif, atau apakah siswa-siswa ini sudah merasa nyaman dengan lingkungan sekolah mereka. Mereka menganggap bahwasannya lingkungan sekolah ini telah menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendukung adanya prinsip-prinsip keadilan dalam lingkungan pembelajaran. Selain prinsip inklusi dan keadilan sosial, kita juga bisa meninjau lingkungan pendidikan dari sisi kelembagaan, di mana sekolah dalam hal ini sebagai institusi pendidikan, apakah mereka mampu menciptakan kurikulum yang optimal sehingga pembelajaran Pancasila dapat diimplementasikan dengan baik. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting adalah bagaimana adanya prinsip ataupun konsep keteladanan, di mana guru sebagai pembawa utama dalam proses pengajaran dapat memberikan contoh yang nyata, contoh yang real, yang baik kepada para siswanya, sehingga siswa-siswa ini mampu menyadari bahwasannya nilai Pancasila ini dapat teraktualisasi dengan baik. Maka daripada itu, pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa siswa yang ada di lingkungan sekolah, khususnya lingkungan sekolah tempat saya pernah menempuh pendidikan di sana, yaitu SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Apakah dalam pandangan siswa-siswa ini penerapan Pancasila telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya? Mari ikuti bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pancasila, dan salam hangat untuk Pak Bambang Sutedja selaku dosen mata kuliah Pancasila. Hari ini saya telah bersama Kang Eril, di mana hari ini kita akan membahas topik tentang Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya orang yang ada di sebelah saya. Halo Kang Eril, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sekarang lagi ngapain nih di sini ceritanya? Saya jadi panitia acara LDKO ya, latihan dasar kepemimpinan OSIS di Sekolah SMK 1 Cikarang Selatan.
Pas banget nih lagi jadi panitia. Berarti saya ganggu dikit ya waktunya buat melakukan interview pada hari ini. Gak apa-apa ya Kang Eril? Ya nggak apa-apa. Oke. Ngomong-ngomong tentang Pancasila. Pancasila ini kan tentunya sudah kita pelajari sejak kita duduk di bangku SD, SMP, bahkan sampai SMA. Kita udah banyak sekali mengulang-ulang mata pelajaran yang tentunya sudah tidak asing bagi kita, yang namanya itu salah satunya adalah Pancasila. Tapi aku penasaran nih, gimana sih pendapat Kang Eril tentang mata pelajaran Pancasila ini? Menurut Kang Eril ini emang sebenarnya sepenting itukah untuk kita pelajari, atau gimana nih pendapat Akang menurut urgensi tentang mempelajari materi Pancasila? Oke, jadi menurut saya pribadi itu pelajaran mengenai Pancasila ini sangat penting ya, karena untuk membentuk nasionalisme dan membentuk identitas bahwa kita adalah negara Republik Indonesia, yang dimana semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana didasari dengan Pancasila. Jadi seperti itu. Oh, berarti memang titik poinnya adalah karena kita sebagai orang Indonesia dan kita harus selalu memupuk nasionalisme, sehingga itu kita perlu mempelajari Pancasila. Betul begitu Kang Eril? Betul. Oke. Nah, kita udah bahas nih tentang pendapatnya Kang Eril. Ternyata mempelajari Pancasila itu penting ketika kita duduk di bangku sekolah, baik dari SD, SMP sampai SMA. Nah, sekarang aku penasaran nih sama Kang Eril. Di sekolah ini kan kita punya guru-guru yang beragam ya, guru dari mulai guru bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, khususnya untuk pelajaran Pancasila, atau yang kalau di SMP itu namanya PPKN ya kalau nggak salah. Nah, menurut Kang Eril, gimana sih pendapatnya tentang guru-guru yang mengampu pelajaran tersebut? Apakah guru-guru tersebut bisa menyampaikan materi dengan baik sehingga Kang Eril dan kawan-kawan yang lainnya ini paham gitu tentang urgensi Pancasila yang sudah disampaikan tadi? Gimana menurut Kang Eril? Ya, jadi menurut saya itu guru-guru PPKN atau guru Pancasila di sekolah SMK 1 Cikarang Selatan ini memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai dengan dasar-dasar negara dan wawasan kebangsaan. Jadi cukup baik untuk menjelaskan, tetapi sedikit memiliki kekurangan, yakni dengan dengan kehadirannya yang mungkin terganggu gitu loh. Jadi terkadang memang diganggu oleh kegiatan seperti sertifikasi PPG gitu, atau sertifikasi untuk menjadi guru untuk mengajar yang lebih baik gitu. Jadi kadang muridnya itu hanya dikasih tugas dan gurunya itu sibuk sertifikasi. Jadi begitu. Berarti di satu sisi memang gurunya sudah punya materi yang disimpan banyak nih buat di-share, tapi ada banyak kendala yang menyebabkan guru tersebut agak-agaknya kurang kontribusinya dalam kehadiran untuk menjelaskan seluruh materi secara fokus kepada siswanya sehingga betul-betul paham gitu ya Kang Eril. Iya, jadi kayak terganggu dengan pelatihan-pelatihan dari guru itu sendiri. Mungkin bisa jadi masukan nih buat Bapak Ibu guru semuanya. Jadi sebenarnya teman-teman kita ini udah pada semangat buat belajar tentang Pancasila, udah pengen tahu tentang apa saja sih pentingnya Pancasila untuk dipelajari, tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengelola waktu dengan lebih baik sehingga bisa menyampaikan mata pelajaran dengan lebih baik. Itu yang kurang lebihnya. Oke, ngomong-ngomong tentang Pancasila, tentunya Pancasila sebagai sebuah ideologi, pastinya banyak orang yang sepakat bahwasanya Pancasila itu benar-benar ideologi, tapi di sisi lain ada juga nih orang-orang yang kurang sepakat dan kurang setuju dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi, sehingga kadang mereka memilih ideologi baru atau memilih jalan lain di luar ideologi Pancasila. Ya anggaplah kalau zaman dulu mah ada namanya G30 SPKI, dan bahkan itu masih ada sampai sekarang ya, walaupun tidak terlalu vokal. Tapi menurut Kang Eril gimana tuh dengan isu-isu dan orang-orang seperti itu? Apakah Kang Eril ada pendapat, apakah setuju atau bahkan menolak dengan keras orang-orang yang seperti itu? Gimana Kang Eril? Sebenarnya itu yang dimaksud dengan pembantahan dari ini ya, dia itu tidak setuju dengan Pancasila ya, karena dia menganut paham seperti G30 SPKI. Itu menurut saya tuh berbahaya dan tidak berbahaya. Berbahaya jika memang terjadi pemberontakan seperti tahun 1965 ya, iya. Mas. Ya itu sangat berbahaya, karena mungkin itu akan menjadi perubahan revolusi yang dimana itu kita itu tidak memiliki dasar agama seperti Pancasila pada umumnya gitu. Jadi itu
tidak sesuai norma lah, sesuai norma pada kehidupan kita sehari-hari ataupun kehidupan yang beraturan lah, beraturan seperti layaknya manusia yang bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Oh, berarti yang aku tangkap nih dari Kang Eril, memang ada pendapat yang memang tidak sejalan dengan orang-orang yang seperti itu, karena memang banyak bukti yang sudah terjadi dengan adanya orang-orang yang seperti itu, karena biasanya orang-orang yang seperti itu identik dengan kekerasan, identik dengan radikalisme dan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan juga kerusuhan bagi warga sekitar tentunya. Iya benar, asal tidak anarkis, asal tidak melakukan revolusi, asal tidak asal tidak fanatik gitu. Tetap imbang lah antara ideologi kiri komunis ataupun ideologi Pancasila itu sangat-sangat mendekati gitu loh, karena ideologi komunis kan menjunjung juga persatuan dan demokrasi. Nah sebenarnya Pancasila juga sama, terus juga orang-orang komunis itu nggak semuanya tidak beragama gitu. Ada juga orang komunis itu menganut agama, tetapi dia mungkin memiliki paham kiri. Jadi seperti itu. Jadi asal dia tidak anarkis, asal dia tidak memberontak, itu tidak masalah menurut saya. Cuman patut diwaspadai dan diawasi gitu. Oke, berarti yang aku tangkap, selama pemikirannya itu tidak diwujudkan dengan tindakan anarkis, tidak terlalu dipermasalahkan lah jika ada orang yang seperti itu, dan jika orang itu pun tidak memprovokasi orang lain untuk mengikuti pemikiran dia, itu juga tidak terlalu dipermasalahkan jika di saat ini masih ada orang-orang yang seperti itu, bukan begitu ya? Iya benar. Oke, terima kasih banyak Kang Eril. Baik, pertanyaan tadi sudah cukup menutup pembahasan kita pada hari ini, dan aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kang Eril yang sudah menyempatkan waktunya buat aku interview nih tentang topik Pancasila yang aku bawa pada hari ini. Dan sekian interview kita pada hari ini, dan salam kembali untuk Pak Bambang yang di sana, dosen mata kuliah Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pancasila, dan salam hangat untuk Pak Bambang Suteja, dosen mata kuliah Pancasila. Hari ini saya telah bersama Teh Anggun yang membersamai saya dalam sesi wawancara dan interview tentang topik Pancasila yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai interviewnya, saya mau nyapa dulu nih Teh Anggun, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Kang. Oke. Hari ini kegiatannya lagi ngapain nih Teh Anggun kalau boleh tahu? Oh tadi kebetulan saya habis eskul marching band. Mantap, habis ekskul langsung ketemu Siti untuk interview. Berarti nggak apa-apa ya, saya ganggu waktu istirahatnya. Tidak apa Kang. Oke, berarti kita udah siap banget nih untuk memulai interview kita pada hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang Pancasila, salah satu pelajaran yang tentunya udah kita pelajari dari SD, SMP sampai SMA, dan kata-kata materinya itu lagi materi yang diulang-ulang terus sampai kita udah asing sama istilah-istilah yang disampaikan di mata pelajaran ini. Tapi kalau kita boleh tarik, mungkin kalau di SMK itu Pancasila lebih dikenal dengan PPKN ya? Iya betul. Betul. Oke, aku mau langsung lanjut ke pertanyaan pertama aja nih. Nah, menurut Teh Anggun, apa sih pentingnya kita mempelajari Pancasila sehingga yang tadi disampaikan kita benar-benar belajar tuh dari SD, SMP, SMA. Dan menurut Teh Anggun, seberapa besar sih urgensi kita untuk mempelajari mata pelajaran Pancasila? Gimana Teh Anggun? Oke, kalau dari saya pribadi, Pancasila itu sepertinya emang bukan sepertinya apa ya, di kehidupan kita tuh emang ada di kehidupan kita, yang dari sila pertama sampai sila kelima. Terus ada juga sih teman saya Kang yang kurang menerapkan Pancasila di kehidupannya. Gimana tuh kurang menerapkannya, dari sisi apa nih kalau menurut Teh Anggun? Dari sisi persatuan. Oh, persatuan. Jadi dia orangnya tuh tidak welcome dengan orang-orang yang berbeda gitu ya. Tapi dia kalau ngerti tugas kelompok itu tetap nyatu apa gimana nih? Karena kan tadi konteksnya tidak menerapkan persatuannya itu sendiri. Tapi kalau ibaratnya dalam konteks tugas kelompok, dia masih ikut diskusi kah atau apakah gitu selama pengamatan Teh Anggun? Oke. Kalau untuk diskusi masih mau nimbrung, tapi sepihak gitu loh Kang. Kayak misalkan kita
memberikan pendapat seperti ini. Nah, dia udah seperti ya, ini aja. Ada singgungan dari tidak apa juga karena memang kurang bisa menerima perbedaan pendapat. Berarti kita harus mengerti bersama-sama nih buat teman yang untuk kedepannya mungkin bisa lebih menerima dengan legowo apapun pendapat ataupun sikap orang lain sehingga kita bisa sama bisa upgrade diri sehingga kita bisa lebih menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama, nah sekarang aku penasaran nih sama kehidupan sekolah di sekolah Anggun secara pribadi khususnya kan tentunya ada banyak guru-guru yang mengampu mata pelajaran di sekolah ini dan salah satunya adalah pelajaran tentang PPK itu sendiri. Nah menurut Anggun, guru-guru di sini tuh udah cukup menyampaikan materi dengan baik sih sekiranya Anggun dan teman-teman itu bisa jadi paham atau tidak dengan kehadiran guru PPKN yang ada di kelas Anggun ini. Kalau pelajaran PPKN itu memang sudah dari SD dipelajari ya Kang, dari SD sampai SMK. Tapi yang saya rasakan itu pelajaran PPKN di SD, SMP, dan SMK berbeda. Yang saya merasakan perbedaannya itu di saat SMK, di SD dan SMP itu gurunya menjelaskan terus memberikan tugas, tapi di SMK ini saya kurang memahami juga kan setiap pelajaran itu pasti ada levelnya ya. Nah itu jadi saya juga kurang paham mengenai PPKN yang di SMK ini ya walaupun pelajarannya juga itu aja. Oke, nanti buat guru-guru Anggun dan di sana mohon bantuannya ya Pak Ibu Guru untuk bisa lebih menjelaskan materinya secara rinci karena teman-teman kita semua nih sebenarnya pada semangat kok buat belajar materi tentang Pancasila. Namun kalau kita bisa diskusi lebih jauh, diskusi lebih mendalam, kita bisa sama-sama mengambil manfaat dari mata pelajaran Pancasila itu sendiri ya Anggun. Oke, nah sekarang aku mau nanya lagi nih, kan di Indonesia ini tentunya kita sepakat dong bahwasanya Pancasila ini memang sebagai ideologi negara. Tapi di luar sana yang masih di Indonesia juga ada orang-orang yang merasa nggak sejalan dan nggak sepakat dengan ideologi Pancasila ini. Taruhlah kejadian di masa lampaunya adalah dengan adanya gerakan G30 SPKI yang mana kejadian itu tuh benar-benar memakan korban yang mana itu jadi sejarah yang sangat kelam gitu untuk negeri kita. Nah pastinya kan sekarang juga sebenarnya memang masih ada orang yang kayak gitu. Nah menurut Teh Anggun menanggapi orang-orang yang seperti itu, apakah Teh Anggun ada sedikit setuju dengan mereka atau bahkan menolak dengan keras orang-orang yang berpikiran seperti itu? Menurut Teh Anggun gimana? Kalau menurut saya menolak ya. Menolak. Iya, dari 5 sila itu juga kan kita sudah belajar dari SD, seharusnya juga paham lebih dalam mengenai nilai-nilai Pancasila. Berarti kalau yang tertangkap berarti Teh Anggun tuh memang benar-benar menolak gitu ya segala gerakan yang dilakukan oleh mereka. Ada tanggapan tambahan lagi mungkin Teh? Cukup sudah. Oke, terima kasih kepada Teh Anggun dan pertanyaan tadi sudah cukup menutup interview kita pada hari ini dan salam hangat kembali untuk Pak Bambang yang ada di sana. Terima kasih juga buat Teh Anggun yang udah nyempetin waktunya buat interview bareng aku. Semoga diskusi kita pada hari ini menghasilkan manfaat yang menjadikan kita menjadi manusia yang lebih berpancasila dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pancasila semua dan salam hangat untuk Pak Bambang Sutedja, dosen mata kuliah Pancasila. Hari ini saya telah bersama Kak Tiara yang mana akan menemani saya dalam sesi diskusi tentang Pancasila dan penerapannya. Tapi sebelum kita mulai interviewnya, aku mau nanya dulu nih Kak Tiara, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kang. Hari ini kebetulan kegiatannya lagi ngapain nih? Kebetulan di sini lagi sekolah di kegiatan biasa berorganisasi ada acara kelas meeting. Oke, mantap banget ya, lagi ada event, lagi jadi panitia, tapi bisa masih nyempetin waktu buat berkumpul pada hari ini. Gak apa-apa ya, waktunya Gak apa-apa saya banget. sebentar. Oke, kayaknya kita udah siap banget nih buat mulai diskusi kita pada hari ini. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Di sini tentunya kan kita sudah tidak asing ya dengan mata pelajaran Pancasila yang udah kita pelajari dari SD, SMP, sampai SMA. Nah, mau tahu nih pendapat Tiara, kira-kira menurut Tiara tuh
seberapa penting sih kita untuk mempelajari pelajaran Pancasila sehingga kita tuh benar-benar mengulang dari SD, SMP, dan SMA. Apakah menurut Teh Tiara Pancasila itu benar-benar penting untuk dipelajari atau tidak? Menurut Teh Tiara gimana nih? Oke, menurut pandangan saya untuk belajar Pancasila sendiri sangatlah penting karena Pancasila merupakan sebuah ideologi yang dibentuk dalam sebuah negara kita untuk terus mengunci untuk nilai-nilai perilaku serta norma-norma yang berlaku pada negara. Jadi yang bertangkap nih dari yang saya Tiara sampaikan, intinya memang Pancasila ini penting karena memang banyak memuat nilai-nilai yang kita itu mendukung untuk menjadi warga negara yang baik tentunya. Oke, nah ketika kita udah tahu nih tentang urgensi Pancasilanya untuk dipelajari, aku mau tahu lagi nih tentang guru-guru yang mengampu mata pelajaran Pancasila. Apakah menurut Teh Tiara guru-guru di sekolahnya Teh Tiara sudah menyampaikan materinya dengan baik sehingga Teh Tiara dan teman-teman ini bisa paham atau justru sebaliknya? Gimana nih menurut Teh Tiara? Kalau untuk menurut saya sendiri di sekolah saya dalam pengimplementasian materi PKN sudah cukup baik, namun harus ada sedikit perbaikan. Yang pertama itu dalam menciptakan minat lagi kepada siswa untuk bagaimana sih cara kita melakukan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan rumah. Oke, berarti yang aku tangkap nih intinya guru-guru di sini sudah melakukan sistem pembelajaran yang baik, tapi memang minatnya harus lebih ditingkatkan supaya teman-teman kita ini bisa lebih excited buat ngedalamin materi Pancasila lebih mendalam lagi. Begitu ya, kurang lebih. Oke, nah kita udah bahas tentang urgensi dan guru-guru yang mengempu mata pelajaran Pancasila. Nah, aku punya satu pertanyaan nih, kan kita memang udah sepakat ya bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang benar-benar udah disusun oleh sejarawan bapak kebangsaan kita yang udah diperjuangkan selama masa-masa menjelang kemerdekaan tentunya. Tapi ada aja nih orang-orang yang tidak sepakat dan tidak sejalan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi negara. Kita flashback aja deh kejadian-kejadian di masa-masa awal kemerdekaan, salah satunya adalah G30 SPKI yang tentunya menimbulkan banyak korban dan itu menjadi sejarah yang kelam bagi bangsa kita. Dan tentunya di masa-masa sekarang tuh orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya masih ada aja, cuman ya mungkin memang gerakannya tidak sevokal apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Nah, menurut Teh Tiara nih, gimana tanggapan Teh tentang orang-orang yang seperti itu? Apakah di satu sisi Teh Tiara ada setujunya atau bahkan dengan sangat keras menolak orang yang seperti itu? Gimana Teh menurut Teh Tiara? Menurut pendapat saya menolak akan hal itu karena Pancasila sendiri dibentuk dengan oleh petinggi-petinggi zaman dulu diperjuangkan dan mungkin beberapa revisian, mungkin salah satu yang saya tahu itu yang Pancasila pertama ya, karena itu ya diganti karena lebih dekatan ke agama, salah satu agama itu. Jadi menurut saya sangat menolak. Kalaupun ada ingin perubahan, bisa melalui gerakan yang memang telah terbukti bahwa hal tersebut itu harus disetujui. Oke, berarti yang aku tangkap nih memang sikap Teh Tiara terhadap orang-orang tersebut tuh menolak dengan keras dengan dilatar belakangi memang perjuangan Pancasila itu sangat-sangat berat untuk dijadikan sebagai sebuah ideologi. Oke, terima kasih banyak Teh Tiara. Pertanyaannya itu sudah menjadi penutup pada sesi diskusi kita pada hari ini. Nah, itulah tadi hasil wawancara saya dengan para siswa, di mana kebanyakan dari siswa berpendapat bahwasanya penerapan nilai-nilai dan aktualisasi Pancasila dalam lingkungan pendidikan masih harus membutuhkan upaya yang lebih komprehensif untuk bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sehari-hari. Pada intinya, baik antara siswa maupun guru pasti akan mempunyai preferensi masing-masing dalam memberikan pandangannya terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa sama-sama menyadari bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara adalah salah satu jembatan utama dalam membangun lingkungan yang baik, dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita menjadi bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan berkarakter unggul. Dan mari kita refleksikan kembali bahwasanya nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 sila ini telah merumuskan banyak nilai-nilai norma yang
sangat penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Mulai dari sila pertama, kita bisa memahami bagaimana Pancasila mengilhami nilai-nilai religius, nilai-nilai agamis yang telah hidup dan berkembang di Indonesia sejak lama. Kemudian bagaimana sila kedua dalam Pancasila bisa memenuhi hak-hak asasi manusia dalam rangka menjamin adanya kesetaraan dan persamaan hidup di antara sesama manusia di Indonesia. Dan bagaimana sila ketiga bisa mengikat kita warga Indonesia menjadi satu kesatuan di antara banyaknya perbedaan. Sila keempat yang mengajarkan kita untuk selalu aktif dalam berdiskusi, berpendapat, dan menghargai perbedaan pandangan. Dan sila kelima yang mengajarkan kita dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam pemenuhan hak-hak, baik itu hak individu maupun hak kolektif dalam suatu masyarakat. Pada intinya, Pancasila adalah salah satu landasan filosofis yang benar-benar bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tentunya kita sebagai warga negara harus bisa memaknai Pancasila lebih dari sekedar 5 sila yang setiap hari kita ucapkan mungkin pada saat upacara, saat kita menjadi siswa. Tapi Pancasila dalam hal ini merupakan nilai-nilai filosofis yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itulah sedikit penjelasan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila khususnya dalam lingkungan pendidikan. Semoga video penjelasan dan rangkaian wawancara yang saya lakukan membuka pemahaman Sobat Pancasila sekalian dalam menerapkan dan melakukan upaya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semangat selalu, dan akhir kata, terima kasih.